Oke, baik. Hari ini kita kembali lagi bertemu di pelajaran fisika. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu mengenai azas Bernoulli. Kemarin saya cek satu persatu hasil soal yang saya berikan kemarin yang kamu kerjakan masih banyak yang bersalahan. Aduh, saya tidak tahu lagi bagaimana. Maka untuk pertemuan kali ini itu akan kita bahas. Di sini sudah saya buat pembahasannya. Saya videokan, saya rekam dan kamu perhatikan. Nanti akan saya buat satu soal yang akan kamu kerjakan mengenai materi ini. Maka silahkan kamu nikmati, kamu pelajari penjelasan yang saya buat ini. Kamu simak dengan baik. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan kamu buat di kolom komentar pada GCR, atau boleh kamu WA saya, nanti akan saya bahas. Nanti akan saya jawab. Yang mana yang tidak mengerti itu akan kita diskusikan bersama. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk materi mengenai asas Bernoulli ini, dimana untuk asas Bernoulli ini siswa diharapkan mampu untuk mengetahui bagaimana itu tekanan yang terjadi ketika fluida itu berada di dalam suatu pipa, kita misalkan, atau ketika fluida itu memiliki ketinggian yang berbeda dan besar diameter yang berbeda. Itulah tujuan daripada pembelajaran kita ini. Baik, untuk yang pertama hanya satu saja saya buat sebagai contoh soalnya yang akan saya jelaskan. Maka silahkan kamu saksikan video penjelasan saya berikut ini. Oke, pada soal yang saya berikan kemarin, gambarnya sudah saya pindahkan ke buku. Di sini juga sudah saya buat apa yang diberitahu. Pada soal diberitahu di sana bahwa pada titik yang pertama tekanannya itu adalah 200 kPa, kilopascal. 200 kilopascal itu sama dengan 200.000 pascal, atau 200 kali 10 pangkat 3 pascal, atau nilainya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 pascal. Terus pada soal juga diberitahu di sana bahwa rho-nya, massa jenisnya itu adalah 800 kg per meter kubik. Lalu diberitahu di sana debit Q, ya debit di sini diberitahu di sana adalah 0,03 meter kubik per sekon. Pertanyaannya adalah berapakah tekanan di titik yang kedua di sini. Titik yang pertama itu yaitu berada di bawah dengan luas penampangnya itu 16 cm. Bukan luas tetapi diameternya itu adalah 16 cm, sedangkan yang di atas di titik yang kedua diameternya itu adalah 10 cm. Maka penyelesaiannya bagaimana? Maka penyelesaiannya kita buat seperti ini. Di sini harus kita cari dulu terlebih dahulu kecepatan masing-masing di titik pertama dan titik yang kedua. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan debit. Artinya debit di titik pertama itu sama dengan debit di titik yang kedua. Oke, artinya di sini nilai debitnya sama karena ini yang kita pelajari kemarin bahwa nilai debit itu adalah konstan. Artinya debitnya ini sama, nilainya itu adalah 0,03 meter kubik per sekon. Atau ini kita selesaikan untuk debit yang pertama nilainya adalah, debit yang pertama nilainya adalah apa persamaannya? Persamaannya itu adalah kecepatan yang pertama dikali dengan luas yang pertama, maka nilainya itu adalah 0,03 meter kubik per sekon. Maka kalau kita selesaikan kecepatan yang pertama nilainya itu sama dengan 0,03 meter kubik per sekon dibagi dengan luas yang pertama.
Maka kalau kita selesaikan nilainya itu adalah 0,03 meter kubik per sekon dibagi dengan luas. Maka luas itu kalau di sini diberitahu diameter, maka nilainya adalah V dikali dengan R kuadrat. Berarti R-nya ini kalau tadi diameternya ini adalah 16, ya kan? Kalau diberitahu diameternya 16 berarti R-nya itu adalah 8 cm atau 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini dipangkat dengan 2 atau nilainya ini menjadi 0,03 meter kubik per sekon dibagi dengan 64 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dikali dengan V. Atau kalau inilah dia untuk kecepatan yang pertama. Maka meter kuadrat dengan ini tinggal satu di atas, di bawah tinggal hilang. Maka nilainya ini adalah 0,03 meter per 64 kali 10 pangkat minus 4 V sekon. Maka kalau menggunakan kalkulator hasilnya itu adalah 1,4914 meter per sekon. Itulah kecepatan yang pertama. Sekarang kita cari dulu dia untuk kecepatan yang kedua. Sama seperti yang ini tadi, untuk kecepatan yang kedua kita dapatkan dari Q2 sama dengan V2 dikali dengan A2. Maka untuk V2 nilainya adalah Q2 per A2. Maka nilainya adalah 0,03 meter kubik per sekon dibagi dengan luasnya. Luasnya itu sama seperti yang tadi VR kuadrat, berarti R-nya di sini adalah 5 cm. Maka nilainya adalah V dikali dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 meter dipangkat dengan 2. Maka nilainya ini langsung aja saya buat 0,03 meter kubik per sekon dibagi dengan 25 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dikali dengan V. Maka meter kuadrat ini habis, maka tinggal nilainya ini kalau digunakan kalkulator itu nilainya menjadi 3,81 meter per sekon. Itulah dia untuk kecepatan yang kedua. Maka nilainya ini adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah ini bukan tambah lagi, positif kali negatif, nilainya itu adalah negatif. 8000 dikali 6 nilainya adalah 48.000. Ini satuannya menjadi Pascal. Ditambah di sini kalau kita selesaikan 1,49 kuadrat itu nilainya adalah 2,2210. Maka dia dikurang dengan 3,81 kuadrat itu nilainya adalah 14,56. Maka kalau dia dikurangkan itu menjadi 12,2951. Maka kalau kita selesaikan maka ini dia minus, berarti dia dikurang dengan setengah kali 800 nilainya adalah 400. Maka 400 dikali dengan 12,2951. Satuannya ini adalah Pascal. Maka kalau kita hitung dia semua menggunakan kalkulator, maka nilainya ini nanti menjadi 148 kilo Pascal. Maka itulah dia penjelasannya. Silahkan kamu pindahkan ke buku kamu karena masih banyak kemarin yang salah. Untuk soal ini masih banyak yang salah. Maka semua perhitungan ini kamu lanjutkan. Jangan kamu potong-potong langsung kamu tulis seperti ini. Maka itu yang kamu pindahkan ke buku kamu penjelasan saya ini. Demikian dulu penjelasan dari saya. Maka saya lampirkan lagi tugas kamu, hanya satu soal. Silahkan kamu kerjakan dengan baik, silahkan kamu kerjakan dengan benar. Caranya sudah saya buat secara mendetail.
silahkan kamu pindahkan ke buku kamu bagi yang salah mengenai ini. Memang ada yang beberapa yang benar, tetapi yang benar itu 2 orang. Dari semua kelas IPA 1 dan IPA 2, kelas 11-nya, yang benar itu yang saya lihat itu hanya 5 orang. Maka selebihnya salah. Maka di sini saya harapkan untuk yang lainnya itu silahkan kamu pelajari lagi, silahkan kamu ulang-ulang lagi video penjelasan saya ini agar kamu lebih mengerti. Kalau kamu belum mengerti, silahkan kamu buat komentar di bawah pada GCR atau boleh kamu WA saya. Maka di situ kita akan diskusi bersama. Cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Silahkan kamu belajar di rumah, silahkan kamu pelajari dengan baik. Oke, kita bertemu di minggu, bukan di minggu ya, tetapi di hari Jumat. Hanya itu aja pertemuan kita. Terima kasih.